Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Youtechnoid. Ini lagi-lagi saya mengupdate perkembangan dari pembuatan inverter pure sine wave menggunakan komponen analog. Dan ini bentuk gelombangnya yang sudah difilter. Cuman ini topologinya baru saya coba. Kalau yang dulu saya menggunakan push pull, menggunakan trafo CT, kemudian menggunakan full bridge yang menggunakan 4 buah MOSFET. Yang ini half bridge, jadi menggunakan 2 buah MOSFET dan 2 buah kapasitor. Ini sebagai switchingnya, dan ini adalah filternya. Saya menggunakan 1,5 mH dan kapasitor 2 buah, masing-masing 2,5 mikrofarad. Dan kita bisa lihat di sini sinyalnya dia sudah sama, simetris. Vminnya -4, Vmaxnya 4, dan titik nolnya ada di tengah. Sekarang kita kecilkan dulu bentuk gelombangnya, frekuensinya kita seperti ini. Ini outputnya berada di kapasitor, jadi ini negatif, ini positifnya. Oke, saya jelaskan kelemahan dari topologi half bridge ini, yaitu tenaga yang dikeluarkan atau power yang dikeluarkan dari sini itu sangat lemah sekali, sangat lemah. Walaupun ini menggunakan 12 volt untuk memutar motor, kita akan coba. Nah, ini sangat lemah sekali. Ini dari output AC. Ini saya searahkan dulu menggunakan dioda, dan ini sangat lemah sekali menggunakan. Apalagi kita akan sambungkan dengan trafo untuk menaikkan tegangannya, karena ini tegangan rendah dengan tegangan 12 volt dengan power yang kecil masuk ke sini, pasti nanti bentuk gelombangnya akan berubah. Beda halnya jika menggunakan full bridge, itu nanti tenaganya akan lebih besar lagi. Untuk half bridge ini seperti ini, mungkin lebih cocoknya menggunakan tegangan tinggi, sama seperti kita menggunakan stage 1 dan stage 2. Stage 1-nya bisa 400 volt, stage 2-nya baru masuk ke bagian sini, kemudian outputnya melalui filter ini. Jadi tanpa menggunakan trafo ini lagi, bisa menggunakan trafo ini sebagai stage 1-nya dengan tegangan 400 volt, mulai dari 320 sampai 400 volt, masuk ke bagian half bridge, baru ke sini. Oh ya, disearahkan dulu. Ini disearahkan dulu, baru masuk ke sini, dan outputnya melalui filter ini. Nah, kalau saya menggunakan tegangan 34 volt, sekarang saya akan coba menggunakan tegangan 34 volt. Ininya terlalu tinggi. Oke, saya coba nyalakan motor lagi. Jadi motornya akan lebih bertenaga kalau menggunakan tegangan tinggi, karena dayanya itu juga dipengaruhi oleh besarnya kapasitas dari elko nya ini. Ini sekitar 4700 mikrofarad masing-masing. Saya seri, kemudian tengahnya ini saya hubungkan ke bagian yang hitam, masuk ke bagian kapasitor.
Kemudian yang merah ini yang nyambung ke bagian tengah dari MOSFET ini masuk ke bagian filter. Kemudian ini dihubungkan seri dengan kapasitornya. Jadi itu kelemahan dari half bridge. Jadi untuk menggunakan tegangan rendah dia tidak cukup daya untuk mengangkat beban. Jadi lebih cocoknya menggunakan tegangan tinggi dan langsung outputnya dari sini. Jadi mungkin bisa menggunakan 220. Kemudian ini kapasitornya juga diganti dengan yang tegangannya lebih besar. Kalau menggunakan tegangan tinggi di bagian inputnya ini. Kemudian ininya juga disesuaikan, induktornya bisa menggunakan yang diameter 4 cm untuk core-nya. Dan nilai induktansinya bisa 2,2 mH, sama seperti menggunakan EGS 002. Sekarang kita coba lagi. Ini bentuk gelombangnya kalau dikasih beban. Sekarang kita coba sambungkan dengan trafo. Ini sudah saya siapkan trafo dan saya sambungkan dengan bohlam sekitar 100 watt. Ini sekitar 10 ampere. Saya sambungkan dengan bagian yang 18 volt. Sekarang kita akan lihat bentuk gelombangnya. Kalau saya lepas, saya pasang lagi ke trafonya. Oke, seperti itu. Itu menggunakan tegangan input 34 volt dengan trafo 18 volt inputannya dari sini, dan outputnya itu kurang maksimal. Jadi kalau kita ukur, sekarang saya coba ukur, tegangannya itu kemungkinan tidak sampai 220, karena seperti saya bilang tadi, untuk menggunakan topologi half bridge itu lebih cocoknya dia langsung menggunakan tegangan tinggi untuk inputannya. Nah, tegangannya 82,5 volt. Dengan input trafo 18 dan tegangan input dari power supply-nya 34. Tegangan output dari trafonya ini 84 volt. Saat dipasangi beban sekitar 100 watt. Jadi nggak sanggup ngangkat dengan tegangan yang lumayan besar, tapi nggak sanggup ngangkat. Inilah kekurangan dari topologi half bridge. Dan sekarang saya perlihatkan pembentuk sinyal sine wave ini adalah gabungan dari sinyal sinus dan segitiga. Oke, ini adalah sinyal sinus yang kuning, gelombang sinus, dan yang biru ini adalah gelombang segitiga. Kalau saya perbesar, nah seperti ini. Ini adalah gelombang segitiga yang kita campur dengan gelombang sinus, dan nanti hasilnya menjadi PWM. Inilah yang setelah digabung antara gelombang sinus dan segitiga, hasilnya menjadi PWM seperti ini. Nah, lihat duty cycle-nya naik turun, berubah-ubah tergantung dengan sesuai dengan sinyal dari sinyal sinusnya.
Sinyal PWM inilah yang kita gunakan untuk men-switch MOSFET. Jadi masuk ke driver MOSFET untuk men-switch MOSFET. Oke, sekian dulu percobaan kita dalam pembuatan inverter pure sine wave.